Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberi kita kesehatan, kesempatan, dan juga termasuk pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pendidikan agama Islam, tentu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 4, untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah sampai di semester 2, yaitu pelajaran 8 dengan judul Mari Berperilaku Terpuji. Nah, anak-anak, menurut kalian apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut? Apakah yang dilakukan mereka juga termasuk perbuatan baik? Nah, untuk mengetahuinya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sikap terpuji, yaitu gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mari kita mempelajarinya. Yang pertama adalah sikap gemar membaca. Bagaimana cara kita agar bisa menjadi pandai? Nah, maka kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Maka kalau dengan kondisi seperti ini, kita tidak ke sekolah, melainkan belajar dari rumah lewat online atau lewat media lain. Dengan membaca, dengan memperhatikan, maka kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain menjadikan kita pintar, kemudian menambah pengetahuan dan informasi, serta memperbanyak ide. Dengan gemar membaca, kita akan mempunyai pengetahuan yang luas. Tidak mungkin tanpa kita membaca, tanpa kita mendengar, tanpa kita mendapat informasi dari orang lain atau lewat media atau alat lain, kemudian kita tiba-tiba tahu ya. Pasti kita mengetahui sesuatu lewat mendengar, lewat melihat, ataupun lewat buku yang kita baca. Dan yang kedua adalah sikap pantang menyerah. Coba cermati gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar seorang anak yang hendak berangkat atau pulang dari sekolah, tetapi melewati jembatan yang hanya sebatang bambu atau sebatang kayu dengan berpegangan seutas tali. Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu seperti pada gambar tersebut? Pernahkah kalian berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Nah, ini ya gambar yang kedua, ini semangat dalam mengerjakan tugas walaupun sulit,
kalau kita mau mencobanya, mau belajar, insya Allah nanti akan menjadi bisa. Mudah menyerah itu menjadikan kalian tidak sabar dan akhirnya ya tidak mendapat hasil. Bukti sikap pantang menyerah itu apa saja? Antara lain, 1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah dan suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Arti bekerja itu tidak harus mencari uang, tetapi segala apapun ya yang berbentuk kegiatan, baik itu menghasilkan uang atau menghasilkan apapun yang bermanfaat, ya maka itu namanya bekerja, berbuat, beraktivitas. Dan yang ketiga yaitu sikap rendah hati. Nah, pada gambar ini ya, bagaimana sikapmu terhadap pengemis yang berdiri meminta-minta di depan rumahmu? Apakah kamu biarkan saja pura-pura tidak mendengar salamnya, atau mungkin kamu keluar tidak memberinya uang namun malah memarahinya, atau kamu keluar dengan membawa uang dan memberikannya kepada pengemis yang meminta-minta itu? Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Artinya, orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain, pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Jadi kalau kita bertemu teman, bertemu tetangga, bertemu dengan apalagi bertemu dengan orang yang lebih tua ya, dengan gurumu, dengan ayah atau orang tua dari temanmu, atau dengan kakakmu, dengan kakak dari temanmu, itu maka lebih bagus bagaimana kita yang lebih dulu mengucap salam kepada mereka. Jangan menunggu disapa ya, tapi kita yang menyapa lebih dulu dan mengucap salam. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Tidak usah, saya ingin berteman dengan dia saja yang orang kaya, saya berteman dengan dia saja yang pintar, jadi kalau ada PR saya bisa nyontek. Nah, tidak begitu. Berteman itu apa? Ya boleh milih, tapi memilih teman tidak melihat dari hal kaya atau yang lainnya, tetapi kita melihat dia itu anaknya baik kok, tidak mudah marah. Kemudian dengan teman itu baik, ngomongnya sopan lah, boleh memilih seperti itu, boleh. Tapi kalau milihnya gara-gara dia anak orang kaya ya tidak boleh. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Dan untuk yang keempat adalah sikap hemat. Nah, coba kita amati gambar berikut. Ada gambar seorang anak yang sedang di kamar mandi ya, membawa gayung berisi air. Anak-anak, air itu adalah karunia dari Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, untuk wudhu dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus hemat dan tidak boleh boros, atau dalam bahasa Islam itu mubazir dalam menggunakannya. Cara menghemat air antara lain, 1, menutup keran air sesudah menggunakannya. Ya, baik itu di rumah atau di musola, di masjid atau di sekolah ketika kita mau sholat jamaah ya, kalau sudah normal kembali.
Kalau sudah tidak digunakan ya ditutup keran airnya agar tidak sia-sia airnya, agar tidak terbuang. Kalau sudah pakai ya sudah, secukupnya saja. Kemudian yang kedua, mengambil air secukupnya dari gayung untuk keperluan yang kita perlu saja, tidak boleh berlebihan. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Kalau tidak ke sekolah kan pasti di rumah pun kamu diberi uang jajan. Gunakanlah dengan hemat. Diberi 5.000 ya mungkin 3.000 apa 4.000 untuk jajan, 1.000 untuk ditabung. Nah, nanti lama-lama terkumpul menjadi banyak. Jangan diberi 5.000 habis diberi 10.000 ya habis, diberi berapapun habis, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang ditabung. Itu namanya boros. Pas kita membutuhkan, pas orang tua kita sedang pergi, kita pengen jajan nggak punya uang, ataupun kita ingin beli apa, kalau tidak minta sama orang tua nggak bisa, padahal kita sebetulnya bisa, yaitu dengan cara menabung. Dan sebagai rangkuman pada pembelajaran kali ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim atau muslimah untuk menuntut ilmu. Gemar membaca itu ya, semuanya wajib menuntut ilmu. Sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Yang kedua, setiap muslim atau muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. Yang ketiga, sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu, menghargai orang lain dan tidak suka menghina, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, suka menolong dan memberi kepada orang lain, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman, dan bersikap tenang serta sederhana. Yang kelima, hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pelit. Lawan dari hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu sangat merugikan. Allah membenci anak yang bersikap boros. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan bisa menjadikan anak-anak sekalian semakin pandai, semakin soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.